Pak Amin. Selamat siang. Mohon maaf ganggu waktunya sebentar Pak. Nah ini di sesi kali ini saya ingin melakukan wawancara dengan Pak Amin Pak, yang kemarin saya sudah agendakan untuk wawancara dengan Pak Amin kali ini Pak. Langsung mawon ya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Amin mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, seandainya ada kasus kaitannya dengan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama saya laksanakan, saya amati dulu kasus tersebut, kemudian saya kumpulkan informasi yang benar, sehingga nanti di dalam mengambil keputusan saya tidak salah, berarti tetap sesuai dengan aturan. Selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, langkah yang saya laksanakan diantaranya saya identifikasi dulu masalah yang ada, kemudian saya lihat siapa saja yang terlibat, kemudian kita kumpulkan bukti-bukti, kita ambil dari beberapa pihak, kemudian kita musyawarahkan dengan semua pihak yang ada di sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Biasanya saya menjalin hubungan dengan teman-teman sejawat, kemudian saya musyawarahkan, sehingga di dalam mengambil keputusan saya tidak sendiri, tapi saya menerima masukan dari teman-teman sejawat supaya nanti kita di dalam melaksanakan itu sesuai dengan aturan. Terus hal apa saja kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, saya diantaranya saya berusaha untuk mencari tahu dari kedua belah pihak yang bermasalah, kemudian saya minta masukan, saya diskusikan dengan teman sejawat, kemudian saya juga musyawarahkan dengan orang-orang yang terlibat atau yang berada di sekitar warga sekolah, sehingga saya harapkan itu tidak akan merugikan pihak manapun. Terus kira-kira hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, itu kaitannya dengan tantangan yang saya hadapi, diantaranya di dalam mengambil keputusan mungkin saya ragu-ragu seandainya saya atasi sendiri, sehingga saya berusaha mendiskusikan dengan berbagai pihak sehingga supaya nantinya masalah tersebut tidak terulang lagi, sehingga saya berusaha untuk mendiskusikan, walaupun kadang-kadang di dalam diskusi jelas ada pihak yang mungkin kurang mau menerima. Pak. Jadi selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut Pak? Jadwal secara khusus saya tidak ada, sehingga kita mengalir saja, seandainya ada masalah kita ambil waktu yang tepat di dalam mengambil keputusan tersebut. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak? Yang memudahkan atau penunjang atau faktor yang mempermudah diantaranya adalah kerjasama dari rekan-rekan guru, masukan dari rekan-rekan guru, juga lingkungan sekitar, termasuk saya libatkan juga komite sekolah, sehingga dukungan itulah yang menjadi faktor yang memudahkan saya untuk di dalam mengambil keputusan. Oke, pertanyaan terakhir Pak Amin, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Ya, pengalaman yang saya dapat ambil dari
pengambilan keputusan ini, diantaranya bahwa kita di dalam mengambil keputusan lebih baik kita melibatkan berbagai pihak, perlu kerjasama dari berbagai pihak, sehingga nanti di dalam mengambil keputusan itu kita akan lebih memudahkan dan bisa diterima oleh berbagai pihak. Oke, terima kasih Pak Amin. Wawancaranya sudah selesai. Semoga dengan wawancara kali ini dapat bermanfaat tentunya untuk saya sendiri, Pak. Terus juga dapat menjadikan inspirasi untuk nanti teman-teman CGP lain, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya. Selamat. Alhamdulillah, Pak. Mohon maaf, Pak, saya meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara, Pak, seperti yang sudah kemarin kita bicarakan, Pak. Langsung saja ya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Jaryono mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral, Pak? Saya akan selama ini yang saya laksanakan kita tidak serta-merta langsung mengambil keputusan sebagai bukti yang konkret. Kita cari masyarakat, kita kumpulkan agar menjadi etik lah. Kita tidak serta-merta memutuskan, tapi ada alur Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? kita harus mengambil pihak-pihak yang terkait agar tidak terjadi sesuatu yang dirugikan masing-masing. Ada kepentingan yang dipenuhi jadi kita lakukan secara kolaboratif dan serta-merta secara spontan, secara individual. Jadi intinya kita mengumpulkan bukti dan memanggil pihak-pihak yang terlibat, kita konfirmasi dan kita catat apa yang menjadi masalah tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah tentu yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu mencari informasi yang akurat, kemudian identifikasi, dan kita cari solusinya secara bersama-sama. Yang saya lakukan. Terus selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dalam etika? Dalam itu ada yang penting, yaitu kita mengajak semua warga sekolah untuk aktif dalam memutuskan suatu permasalahan. Jadi semuanya kita ajak kumpul, kita ajak bersama-sama diskusi, mencari wadah, mencari masukan apa kesalahan, kemudian sehingga tadi sudah saya sampaikan tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk hal apa saja, Pak, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Baik, terima kasih. Setiap kegiatan pasti ada tantangan menghadapi kita sekolah, unit kerja, pengembangan karakter baik siswa, guru, tentu ada tantangan kita harus bisa sikapi dengan cara memahami karakter masing-masing. Kita membuka ruang kolaborasi, ruang diskusi, dan ruang diskusi efektif sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Tentu dalam kasus itu tidak ada jadwal, Pak, karena harapannya kasus itu kan tidak muncul setiap hari, Pak. Jadi kita selesaikan secara spontan, secara langsung pada hari itu. Jadi secara khusus jadwal tidak ada jadwal penyelesaian, karena permasalahannya kan tidak pasti setiap hari. Kemudian, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Untuk faktor yang mendukung ya, Oke, itu banyak, Pak. Kita sebagai satuan kerja dari guru, siswa, orang tua siswa, dan juga semua warga satuan yang terlibat dan ikut berkontribusi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi semuanya kita ajak untuk berembuk, kita bermusyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. terus yang terakhir, Pak, pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Belajarnya sangat banyak, Cina. Kita harus bisa berkolaborasi, komunikasi aktif, dan menjadi hubungan yang harmonis, sehingga dengan cara itu harapannya masalah-masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, dan juga adanya komunikasi yang aktif. Jadi itu berarti menjadi yang mendukung itu mendukunnya adalah berbagai faktor, dari orang tua, siswa, guru, dan juga Terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon maaf telah mengganggu banyak waktunya Fajar. Dan terima kasih juga Fajar sudah bersedia dalam kegiatan wawancara ini, Pak. Semoga dalam kegiatan wawancara ini dapat bermanfaat tentunya untuk saya sendiri, Pak. Juga dapat menambah pengalaman untuk saya. Mungkin nanti kapan-kapan bisa lagi obrolannya, Pak. Terima kasih, Pak.